addressing me private! No, Sergeant! Good. Then I shall henceforth call you Chief, as a sign of great respect to your people. Thank you, Sergeant! Film dimulai dari seorang pria bernama Desmond yang sedang membersihkan jendela di gereja. Desmond bisa dibilang seorang yang religius dan Kristen yang taat. Ketika lagi asik bersihin jendela, ia melihat orang-orang lagi ribut di luar. Ternyata ada anak lelaki yang terluka saat sedang memperbaiki mobil. Desmond saat itu langsung melakukan pertolongan. Pertama dengan memasang turniket, menggunakan ikat pinggangnya untuk menghentikan darah yang keluar. Lalu membawa anak lelaki itu ke rumah sakit. Di sana dokter berkata bahwa Desmond mungkin telah menyelamatkan nyawa anak lelaki itu atas tindakan yang ia lakukan. Saat itu Desmond gak nyangka kalau hal kecil yang dia lakukan ternyata bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Lagi asik merhatiin sekitar, Desmond melihat seorang perawat yang cantik bernama Dorothy. Dan kalau ini bisa dibilang sebagai definisi jatuh cinta pada pandangan pertama. Maka itulah yang terjadi kepada Desmond. Desmond yang gak tahu apa-apa tentang gadis ini mencoba dengan tulus mendekati Dorothy, yang ternyata juga terpikat pada Desmond. Singkat cerita, setelah PDKT, mereka berdua pun merasa cocok satu sama lain, dan akhirnya menjalin hubungan asmara. Ketertarikan Desmond dengan dunia medis tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Desmond masih mengingat bagaimana senangnya dia ketika berhasil menyelamatkan nyawa orang. Jadi, Desmond sering bertanya tentang ilmu medis kepada Dorothy. Bahkan, Dorothy sering meminjamkan buku medis untuk Desmond baca. Tak lama setelahnya, Desmond memberitahu kepada Dorothy bahwa ia akan mendaftar di militer untuk mengabdi kepada negara. Tentu aja awalnya Dorothy nggak menyetujui hal itu. Tapi Desmond berkata bahwa ia nggak bisa hanya duduk diam saja sementara yang lain berperang untuknya. Ia pun berkata bahwa dia akan bergabung dalam militer sebagai tenaga medis. Ia ingin menolong orang, bukan membunuhnya. Desmond menemukan cara agar ia dapat melayani negaranya tanpa harus mengangkat senjata dan membunuh. Pada akhirnya Dorothy pun menyetujuinya. Desmond melamarnya saat itu juga, dan mereka berjanji untuk menikah di hari cuti pertama Desmond sebagai tentara. Setelah memberitahukan niatnya untuk mendaftar kepada Dorothy, Desmond menemui ayahnya untuk memberitahukan hal yang sama. Ia menemui Tom, yang pada saat itu sedang mengunjungi makam teman-temannya. Perang berkecamuk. Begitu pula dengan hati Tom. Belum lama setelah hal, saudaranya Desmond, yang telah lebih dulu mengumumkan dirinya telah mendaftar sebagai tentara. Kali ini Desmond mengikuti langkah saudaranya itu, dan memberitahukan bahwa dirinya juga telah mendaftar. Tom menantang dan kecewa dengan keputusan Desmond. Ia berkata bahwa ia nggak ingin mengunjungi makam anak-anaknya seperti ia mengunjungi makam teman-temannya. Desmond nggak akan dapat bertahan, apalagi dengan keyakinan yang ia pegang. Perang adalah tempat di mana kamu membunuh atau dibunuh. Lalu bagaimana kau bisa bertahan sedangkan kau nggak bisa mengangkat senjata, apalagi membunuh, kata ayahnya. Tetapi Desmond tetap teguh dengan pilihannya untuk mengabdi dan melayani negara sebagai seorang tenaga medis. Di hari Desmond akan berangkat ke camp pelatihan, Dorothy mengantarnya dan memberikannya Alkitab yang di dalamnya diselipkan potret dirinya. Desmond lalu berangkat bersama rombongan dan sampai di Fort Jackson, tempat di mana ia akan berlatih menjadi tentara Amerika Serikat pada Divisi 77. Di sana ia bertemu dengan rekan-rekan barunya yang berasal dari berbagai tempat dan dengan berbagai personality. Dari yang tampak normal sampai yang bangga memamerkan tubuhnya juga ada. Hari pertama Desmond di tempat pelatihan pun diawali dengan pemeriksaan prajurit di barak oleh Sersan Howell. Desmond yang dianggap kurus dijek oleh Sersan Howell. "Aku pernah lihat pohon jagung yang lebih kekar darimu," kata Sersan. Pelatihan pun berlangsung. Dimulai dengan membuat simpul tali dan dilanjutkan dengan latihan fisik. Desmond dan prajurit yang bernama Smithy
bersaing ketat untuk menjadi yang pertama. Walaupun Smithy memimpin pada awalnya, pada akhirnya Desmond berhasil sampai di garis finish terlebih dahulu. Desmond memang memiliki ketahanan dan kekuatan fisik yang dibutuhkan oleh seorang prajurit. Itu adalah poin plus yang dimilikinya. Tapi latihan berikutnya adalah kelemahan terbesarnya. Latihan menembak. Di saat semua orang mengambil senapan, Sersan Howell melihat satu senapan yang gak bertuan. Dan ia melihat bahwa Desmond lah yang gak mengambilnya. Sersan Howell bertanya kepada Desmond, apa yang membuatnya gak mengambil senapan itu? Lalu Desmond pun menjelaskan bahwa ia diperbolehkan untuk gak membawa senjata. Ia gak bisa menyentuh senjata. Desmond akhirnya dibawa menemui Kapten Glover atas masalah yang terjadi. Desmond menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman dan ia seharusnya nggak ditempatkan di kompi bersenjata karena ia merupakan penantang perang. Dan sekali lagi menjelaskan bahwa ia nggak bisa memegang senjata dan membunuh. Ia hanya ingin membantu negaranya dengan menjadi tim medis. Tapi Glover menjelaskan bahwa dalam perang ia harus membunuh karena itu adalah sifat dasar perang. Glover lalu bertanya syarat apa yang Desmond inginkan lagi. Desmond lalu menjawab dengan jujur apa yang ditanyakan oleh Glover. Ia berkata bahwa ia nggak bisa bekerja di hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari Sabat bagi penganut Kristen Advent. Mereka nggak diperbolehkan untuk bekerja. Kapten Glover pun berkata, oke nggak masalah. Kita hanya perlu minta kepada musuh untuk nggak menyerang di hari Sabtu, karena kau lagi beribadah, kata Kapten Glover. Untuk mempersingkat masalah ini, Desmond akhirnya dikenakan pasal 8 gangguan kejiwaan atas perilakunya. Itu berarti Desmond akan dikeluarkan dari militer dan gak akan dapat melanjutkan pelatihannya. Desmond memutuskan gak mau membunuh orang bukan tanpa alasan. Kembali ke masa kecilnya, Desmond dan saudaranya Hal pernah beradu tinju di halaman rumah mereka. Sampai pada saat Desmond terpojok, ia mengambil batu bata lalu memukul Hal di kepala. Hingga Hal nggak sadarkan diri. Melihat itu, Desmond merasa horornya. Perasaan bahwa mungkin ia telah membunuh saudaranya sendiri. Ia pun melihat poster di dinding rumahnya dan fokus pada gambaran perintah ke-6 yang menunjukkan perintah untuk nggak membunuh. Dan di gambar itu, terlihat persis seperti apa yang telah ia lakukan kepada Hal. Membunuh adalah dosa besar. Menghilangkan nyawa orang lain adalah dosa paling keji di mata Tuhan, kata Ibu Desmond. Mengutip dari apa yang mereka yakini sebagai penganut agama Kristen yang taat. Hal inilah yang dipegang teguh oleh Desmond dari kecil untuk nggak membunuh dan menginspirasi dirinya untuk menjadi seorang penentang. Perang di lapangan. Saat teman kompinya sedang latihan menembak, Sersan Howell mengumumkan kepada mereka bahwa Desmond merupakan seorang penentang. Perang gak suka kekerasan, dan gak mau menyentuh senjata. Howell juga mengatakan kepada prajurit kompi untuk gak mengandalkan Desmond saat berperang, karena Desmond telah diketahui sebagai seorang pasifis. Akhirnya Desmond menjadi bahan cemoohan, dan dibully habis-habisan di depan para teman-teman kompinya. Pada malam harinya, ketika di tenda, Desmond pun sempat ditus oleh Smithy. Dia menyuruh Desmond untuk memukulnya, namun Desmond gak mau. Walaupun Smithy mengejek Desmond bukan lelaki sejati, Desmond tetap diam. Walaupun Smithy mengambil foto Dorothy, Desmond juga tetap diam dan gak memukul Smithy. Desmond masih komitmen sama pendiriannya. Kemudian setelah berbicara dengan salah satu pimpinan, yaitu Kolonel Stelzer, Desmond pada akhirnya gak bisa dikenakan pasal 8 karena ia merupakan penentang perang yang sah. Dan diizinkan untuk nggak memegang senjata, dan dapat ditugaskan sebagai tentara medis, dengan syarat menyelesaikan seluruh pelatihannya. Hal itu pun disampaikan Kolonel pada Kapten Glover, tapi Glover nggak dapat menerima hal itu, karena Desmond dianggap nggak berguna. Kapten Glover dan Sersan Howell berusaha membuat Desmond berhenti dengan membuat hidup Desmond dicam menjadi sulit. Mereka membuat Desmond membersihkan WC yang bau. Dan karena Howell mencari-cari kesalahan Desmond, akhirnya seluruh kompi dihukum
harus bekerja di hari libur. Karena itulah, suatu malam, Desmond dihajar hingga babak belur oleh teman-temannya. Keesokan harinya, Sersan Howell datang untuk menjemput Desmond. Ia melihat kasur Desmond yang penuh noda darah. Dan tubuhnya juga. Wajah Desmond penuh dengan luka. Howell berkata bahwa hal ini nggak baik untuk siapapun. Lalu Desmond bilang bahwa ini juga bukan alasannya mendaftar ke militer. Howell bilang bahwa ini menyangkut nyawa teman-temannya dan juga nyawanya. Maka ia ingin Desmond berhenti saja. Lalu tetap membujuk Desmond untuk mengantarnya keluar tak perlu malu karena nggak bisa melayani negara. Mari kuantar kau keluar, kata Howell, tapi Desmond menolak dan berkata bahwa ia masih ada tugas jaga tambahan dan tugas di dapur. Melihat kebulatan tekad Desmond, dia pun gak bisa berkata apa-apa lagi. Disemuh, ditindas, dihajar sampai babak belur. Semua hal itu gak mampu untuk membuatnya berhenti dari militer. Sungguh ketabahan yang luar biasa atas niat yang mulia. Singkat cerita, semua prajurit yang ada di sana sudah selesai melaksanakan pelatihan, dan sampailah hari di mana mereka akan mengambil cuti. Di hari itu, Desmond seharusnya mendapatkan cuti dan akan menikahi Dorothy di sore harinya karena alasan belum menyelesaikan pelatihan dasar, yaitu latihan senjata. Desmond gak diizinkan untuk mengambil cuti, lalu ia disuruh untuk memegang senjata agar surat cutinya ditandatangani. Tapi Desmond dengan prinsipnya, ia menolak untuk memegang senjata. Sanksinya dia akan diseret ke mahkamah militer dan harus menghabiskan masa perang di dalam penjara militer. Di sisi lain, Dorothy dan keluarganya menunggu Desmond datang, tapi Desmond nggak dapat hadir. Ia sudah berada di dalam tahanan, menunggu sampai hari di mana ia akan disidang. Di dalam tahanan, Kapten Grover menemui Desmond. Ia berusaha membujuk Desmond untuk mengakui kesalahannya, agar Desmond dapat dipulangkan. Grover tahu Desmond sulit untuk diyakinkan. Maka ia membawa Dorothy untuk menemui Desmond. Dorothy, yang kasihan melihat Desmond yang berakhir dalam tahanan, pun kesal dan dia berkata, "Kenapa kau nggak mengangkat senjatanya aja tanpa menggunakannya? Jangan kau samakan keinginan Tuhan dan keinginan pribadimu," kata Dorothy. Desmond hidup dengan keyakinannya. Dengan Dorothy berkata seperti itu, Desmond gak yakin apakah Dorothy dapat hidup bersama dengannya. Namun akhirnya Dorothy mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap mencintai Desmond. Sepulangnya dari bertemu Desmond, Dorothy menelepon ayah dan ibu Desmond. Ia menceritakan apa yang terjadi. Tom yang mendengar kabar tentang anaknya itu, akhirnya melakukan sesuatu. Ia pergi menemui mantan kaptennya sewaktu berperang di Perancis, yaitu Brigjen Musgrove. Di hari sidang, Desmond mengajukan permohonan gak bersalah dan ingin melanjutkan ke mahkamah militer. Desmond didakwa telah melecehkan militer, menghina dan melanggar perintah atasan. Saat ditanya apa yang membuatnya sangat bersikeras untuk tetap di militer, padahal ia gak dapat memegang senjata, Jasman menjawab, "Aku sangat marah saat Pearl Harbor diserang. Aku sama bersemangatnya dengan pemuda-pemuda lain untuk mendaftar di militer dan mengabdi kepada negara. Aku nggak bisa membiarkan orang lain pergi perang dan mati, sementara aku hanya diam di rumah. Aku punya semangat untuk melayani sebagai petugas medis di tengah medan perang, bersama yang lain dengan bahaya yang sama. Sementara yang lain membunuh, aku akan menyelamatkan nyawa. Dalam dunia yang hancur berantakan bagiku, nggak ada salahnya jika aku ingin memperbaikinya." Kalimat yang diucapkan Desmond ini membuat ketua sidang terdiam. Meskipun begitu, dakwaan terhadap Desmond gak dapat dibantah. Tepat sebelum palu diketuk, ayah Desmond memasuki ruang sidang dengan membawa sepucuk surat di tangannya. Tom masuk hanya untuk disuruh keluar lagi dari ruang sidang. Karena ia hanya seorang veteran, bukan lagi anggota militer. Veteran perang seperti Tom memang udah nggak ada artinya dan dilupakan jasa-jasanya. Tom diberitahu bahwa ada hukum yang berlaku di militer, dan si ketua sidang ini memastikan bahwa Tom mengetahuinya. Tentu saja Tom tahu, dan ia mengatakan bahwa Desmond juga dilindungi oleh hukum itu, dan itu tertuang dalam konstitusi yang mereka lindungi.
Pada akhirnya, ketua sidang itu melihat surat yang dibawa Tom dan membacanya. Tertulis dalam surat itu bahwa hak Desmond untuk menentang perang dan untuk nggak mengangkat senjata dilindungi oleh statuta. Dan mereka nggak dapat memaksa Desmond untuk meninggalkannya. Dan surat itu ditandatangani oleh komandan perang, Brigjen Musgrove. Akhirnya tuntutan kepada Desmond dicabut, dan ia bebas masuk ke medan perang sebagai tim medis, tanpa perlu membawa senjata apapun. Dengan bantuan ayahnya, Desmond menang dan berhasil mempertahankan apa yang dia yakini. Peperangan Desmond dan rekan-rekannya melawan Jepang dimulai di Okinawa. Sesampainya di sana, mereka disuguhi